Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi al-kirami usun ilam wa ila jami'i masyayikh wa ila usun masyati bigan turu ila usun nas'aluka bi syafaati wa nas'al barakat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina shiyam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi dawil siddi wal kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rihu min rauhillahi ta'ala ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil azab. Al-hadis sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi secara bertahap. Artinya dengan keimanan kita alladzina yu'minuna bil ghaib, dengan keimanan kita terhadap perkara yang gaib menjadi kewajiban kita, syarat untuk diterimanya iman. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapisan bumi. Para jamaah semuanya, menciptakan 7 lapisan bumi, yang mana dari 7 lapisan bumi ini perlu diketahui ada 7 lapisan bumi, yang mana semua lapisan bumi yang Allah ciptakan semuanya berpenduduk, ada penghuninya. Nah ini kita wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk selain manusia, dan penempatannya pun itu bukan hanya di bumi saja, tapi dalam 7 lapisan bumi. Ya Allah ya Karim. Lapisan bumi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak jauh antara lapisan bumi ke-1 dan lapisan bumi ke-2 terus sampai menuju lapisan terakhir 7 lapisan bumi, jarak jauhnya itu kira-kira 500 tahun andai kata kita jalan dari langit pertama, dari bumi pertama di sini lapisan pertama kita penghuninya menuju ke lapisan bumi yang kedua, itu jaraknya 500 tahun. Bumi kedua, ketiga terus sampai ke 7 itu jaraknya 500 tahun. Ya Allah ya Karim, luas ciptaan Allah, luas. Nah, lapisan bumi yang Allah ciptakan itu ada 7. Nah, lapisan pertama itu yang disebut dengan adima, kita nih wakila adima, bahasanya ini lapisan bumi disebut dengan lapisan bumi yang pertama adalah adima. Nah, yang menempati lapisan bumi yang pertama yaitu manusia dan yang lainnya jin, terus hewan-hewan. Nah itu kita ini di lapisan pertama. Maka kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Itu penempatannya disebut dengan lapisan bumi adima, manusia yang menempati kita nih. Lalu yang kedua, lapisan bumi yang kedua Allah beri nama Basito. Nah Basito ini lapisan bumi yang kedua, itu Allah menempatkan di lapisan bumi yang kedua yaitu angin. Angin sebagai makhluk yang Allah ciptakan itu Allah taruh di lapisan bumi yang kedua, para jamaah, di lapisan bumi yang kedua.
Nah, kalau kita bicara angin, Al-Quran jelas menciptakan, Al-Quran jelas menceritakan. Dalam Al-Quran itu, angin itu disebut dalam Al-Quran itu ada 29 kali dalam Al-Quran. Angin, rih bahasanya, itu 29 kali disebut dalam Al-Quran. 10 kali dalam bentuk jamak, 19 kali dalam bentuk mufrad. Buyang, jamak apa, mufrad apa? Dah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menempatkan angin di lapisan kedua, yang mana angin ini bakal kebagi versi Al-Qur'anul Karim yang dirintis oleh ulama ahli tafsir, bahwasannya angin itu kebagi 4. Nih, angin kebagi 4. Semuanya angin dalam Al-Quran disebutkan 29 kali, yang mana 29 kali ini nanti kebagi menjadi 18 angin tuh, ada angin yang lain panjang ceritanya. Nah, 18 angin ini kebagi menjadi 4 jihad. Ini pengetahuan aja, menjadi 4 jihad sebagai kita wajib untuk iman kepada perkara yang gaib. Di antara kita angin ciptaan Allah. Angin ini kebagi 4 jihad. Yang pertama ada angin junub. Angin junub nih. Angin junub, angin yang mendorong awan, sebut angin junub. Nah, sehingga awan tersebut kumpul di sini. Nah, ini kepalanya angin junub. Semua angin yang Allah ciptakan, pusatnya, kepalanya, tanduknya itu disebut dengan angin junub. Ini awal meniupnya itu di kutub bumi. Semua angin di sini itu disebut dengan angin junub. Nah, yang kedua, Allah menciptakan angin syiwa atau angin soba. Angin timur bahasa kitanya. Nah, angin timur ini angin yang datang dari arah timur disebut dengan angin kobul. Nah, jika orang sakit, angin timur nih, jika orang sakit gak usah berobat. Al-Quran menjelaskan, jika ada orang sakit gak usah berobat. Kenapa? Carilah angin soba. Nah, ketika angin soba meniup seseorang yang sakit, maka sembuh. Al-Quran menjelaskan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, angin soba Pak, angin timur. Kapan datangnya ini angin soba? Angin soba datangnya sehari hanya 1 kali, yaitu di waktu sahur. Angin soba, angin yang mengandung obat. Ya Allah ya Karim, ciptaan Allah. Sahur kita keluar Pak, keluar untuk mencari angin itu sehat. Minimal lah kalau kita sakit ya keluarlah untuk mencari angin ya. Ujiannya kalau nggak sembuh tambah parah sakitnya. Nah, itu. Tapi insya Allah Al-Quran, kita percaya kepada Al-Quran, percaya kepada ilmu yang gaib, iman kepada perkara-perkara yang gaib. Angin soba mendatangkan kesembuhan, datangnya di waktu sahur jam 3, setengah 4 subuh. Angin yang membawa obat disebut dengan angin soba. 2. Yang ketiga, ada yang disebut dengan angin dabur. Ya Allah Rabbi ya Karim, angin dabur itu bahasa kitanya angin barat, angin yang datang dari arah barat. Disebut juga angin dabur ini atau angin barat disebut dengan asyif, aqim, atau yang disebut dengan bahasa kitanya itu angin topan atau angin puting beliung. Itu angin dabur. Nah, angin dabur ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah berkata, sudah menolong kepadaku angin soba di waktu sahur, dan sudah disiksa kaum Ad dengan angin dabur. Inilah angin dabur. Angin barat, angin puting beliung, di luar negeri disebut dengan angin tornado, dalam Al-Quran disebut dengan angin dabur, angin yang menghancurkan kaum Ad. Ya Allah Rabbi ya Karim, kalau kita lihat tafsir bahwa kaum Ad, para hadirin, itu umatnya Kanjeng Nabi Hud alaihi salam, itu disiksa 7 hari 7 hari 8 hari 7 malam dengan angin dabur 1 minggu. Ya Allah Rabbi ya Karim. Nah, singkat cerita, kaum Ad,
umat Kanjeng Nabi Hud alaihi salatu wassalam itu diberi suatu kebedaan dengan umat yang lain. Umat Kanjeng Nabi Hud itu semuanya nggak ada yang miskin, semuanya kaya semua, diberikan oleh Allah seperti itu kaum Ad. Karena kekayaannya kaum Ad, ia sombong dan lupa untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Hud alaihi salatu wasalam supaya kaum Ad beriman kepada Allah. Nah, singkat cerita, dakwah Kanjeng Nabi Hud tidak berhasil, malah tambah sombong, malah disebut Hud sebagai orang gila, Hud sebagai orang gila, sebagai orang stres, tidak beriman. Akhirnya umat Kanjeng Nabi Hud, kaum Ad disiksa. Siksaan yang pertama, semua hartanya habis, gak dikasih hujan selama beberapa tahun, gak ada hujan, kering keronta, habis semua, ternak-ternak mati, tanaman-tanaman mati karena gak ada hujan. Kata Kanjeng Nabi Hud, wahai umatku, andai kata engkau mau beriman, ini adalah suatu adab yang Allah turunkan kepada kalian. Apakah kalian masih mau menyombongkan diri dengan kekayaan kalian yang sudah habis? Tetap kaum Ad tidak mau. Ini Hud gila Hud. Ya Allah, Rabbi Karim. Kata Kanjeng Nabi Hud, wahai kaum Ad, sebentar lagi Allah akan menurunkan adab yang lebih pedih daripada ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat langit menjadi mendung, gelap. Kaum Ad malah senang, hore hore, ini sebentar lagi akan turun hujan, udah mendung 1 minggu. Kata Kanjeng Nabi Hud, wahai kaum Ad, ini bukan mendung akan turun hujan, tapi inilah mendung yang akan mengundang azab. Tetap kaum Ad gak mau beriman, Hud stres. Ya Allah, Rabbi Karim. Kanjeng Nabi Hud, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus angin dabur untuk menyiksa kaum Ad, yaitu selama 8 hari 7 malam langsung angin, 7 malam 8 hari angin puting beliung, habis semua kaum Ad. Na'udzubillahi min dalik, diporak-porandakan dengan angin dabur. Angin yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sudah disiksa kaum Ad dengan angin dabur. Itulah cerita sekilas tentang kaum Ad yang menyombongkan diri dengan kekayaan. Allah balas, Allah siksa dengan angin dabur, hanya angin. Ya Allah, Rabbi Karim. Para hadirin jamaah rahimakumullah, angin yang keempat yang Allah ciptakan, angin shimal. Angin shimal itu biasanya basah karena campur embun. Ini biasanya angin shimal datangnya setelah subuh, air embun. Ini angin shimal. Nah, angin shimal. Bahkan kata Nabi, hati-hati dengan angin. Arrihu min rohillahi ta'ala ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil adab. Wahai umatku, angin yang merupakan ciptaan Allah, ta'ti bir rahmat. Kadang-kadang angin membawa rahmat, tapi ingat, wa ta'ti bil adab, angin juga akan mendatangkan dengan siksaan. Faida ra'aitumuha, kata Nabi, tatkala kalian melihat angin, fala tasabuha, janganlah mencela. Angin kencang amat, jangan mencela seperti itu. Wa as'alullaha khairaha, bahkan memintalah kepada Allah dengan kebagusan angin tersebut. Wasta'idu billahi min syarriha, dan meminta pertolonganlah dari Allah dari jeleknya itu angin. Takutnya itu angin menjadi angin azab. Kemarin Mustika, Pasir Nangka dilanda angin kenceng. Ingat, ta'ti bir rahmah au ta'ti bil adab. Itu angin rahmat atau angin adab. Pala tasabuha, kita jangan mencelaknya, tapi kita meminta kepada Allah dan meminta perlindungan supaya dijauhkan dari angin yang mendatangkan adab. Inilah angin. Ini menjadi suatu gambaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin ini jangan dikira sepele. Bisa jadi angin memporak-porandakan seperti kaum Ad. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Angin dabur ini yang menjadi penghancur seluruh kaum Kanjeng Nabi Hud. Ini bisa terjadi nanti di akhir zaman. Ya Allah, Rabbi Karim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita patut bersyukur bahwasannya Allah menciptakan angin. Kalau kita diteliti, Allah Subhanahu wa taala itu kan menurunkan hujan. Nah, asalnya hujan dari langit setetes itu segede unta. Dalam tafsir itu segede unta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke bumi itu setetes itu segede unta. Tapi Allah juga menciptakan angin. Andai kata Allah tidak menciptakan angin, setetes air hujan yang Allah kirimkan ke bumi dengan segede unta tertimpa langsung ke ahli bumi, niscaya ahli bumi akan mati tertimpa oleh air hujan tersebut. Tapi Allah tidak seperti itu, para hadirin. Allah menciptakan angin. Nah, dari angin ini yang segede unta tadi menyebar ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara dengan angin. Nah, makanya hujan ini menjadi rahmat ketika ini menjadi subur oleh angin pusatnya. Kalau Allah nggak menciptakan angin, naudzubillah, seperti apa ini? Maka ketika kita tertimpa air hujan, turun hujan itu semua manusia akan binasa kalau nggak ada angin. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 57, wa huwal ladzi yursilur riyaha yubsyran baina yaday rahmatih. Ini makanya kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi sebagai bentuk rasa syukur, sebagai abdan syakuron, supaya menjadi hamba yang syukur. Ketika turun hujan kita syukuri, mau gede mau kecil kita syukuri. Caranya bagaimana? Kita kembalikan kepada hadis Nabi. Ketika turun hujan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka baju. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sunatu hada, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini ketika hujan membuka baju? Nabi menjawab, li'annahu hadisun ahda bi rabbih, sesungguhnya ini hujan merupakan rahmat yang diberikan Allah. Syukuri, bukan pakai payung. Kita mau hujan cari payung. Nah, oke lah kalau seperti itu. Tasawuf mengajarkan bahwa ketika kita memakai payung untuk hujan, bukan berarti kita menolak rahmat dari Allah, bukan berarti kita menolak pemberian yang Allah berikan berupa hujan. Nah, sebagai ciri kita syukuran kepada Allah, ketika kita hujan pakai payung, sini aja lah kita tangan supaya kena air hujan. Ini cukup tangan, ini hujan pakai payung kan, hujan pakai payung, tangan kita ini supaya tangan kita kena air hujan. Ini bentuk sebagai rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah. Itu jangan ditolak. Nah, ini menyebabkan orang akan disiksa ketika orang tersebut tidak mensyukuri ciptaan Allah. Di antaranya air hujan. Minimal seperti itulah, minimal. Kalau seperti Kanjeng Nabi kan membuka baju, hujan-hujanan dikit, sebentar, baru itu sebentuk rasa syukur. Nah, kita mah cukup anggota tubuh kita supaya tertimpa air hujan walaupun sedikit, kita niatkan ini sebagai rasa bentuk syukur terhadap ciptaan Allah. Seperti itu. Ya Allah, Rabbul Karim. Hal sepele tapi ini menjadi luar biasa. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru di lapisan kedua Allah menciptakan angin, itu ditaruh di lapisan bumi yang kedua, disebut dengan basito. Di sini angin semuanya berkumpul. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lapisan bumi itu disebut dengan syakila. Nah, syakila ini berpenduduk, yaitu beberapa makhluk yang Allah ciptakan mukanya nggak beda dengan manusia, bentuk tubuhnya nggak beda dengan manusia, dengan kita, cuman mulutnya seperti mulut anjing, tangannya seperti manusia, kakinya seperti kaki sapi, telinganya seperti kuping kambing, rambutnya seperti bulu kambing. Nah, makhluk ini yang ada di lapisan bumi yang ketiga itu gak pernah sama sekali melakukan maksiat. Ini di lapisan bumi yang ketiga gak pernah melakukan maksiat. Nah, tapi aturan harinya sama aturan kita di bumi pertama itu beda. Kalau di sini mungkin 1 hari, kalau di sana bisa jadi 500 hari misalkan, cuman beda aturan harinya. Nah, itu di lapisan bumi yang ketiga. Di lapisan bumi yang keempat Allah menciptakan
Batiha. Batiha ini adalah satu batu kibriat. Allah menciptakan lapisan bumi keempat dan menaruh batu kibriat. Wa mahwal kibriat, apa itu batu kibriat? Batu kibriat yang Allah taruh di lapisan bumi yang keempat itu disediakan untuk bahan bakar ahli neraka, gedenya segede gunung. Ini Allah taruh di lapisan bumi yang keempat. Ini untuk bahan bakar nanti penghuni neraka. Itu disebut dengan batu kibriat, gedenya segede gunung Uhud. Ketika nanti api neraka sudah ada penghuninya, maka inilah batu ini yang menjadi bahan bakarnya. Ya Allah, ya Karim. Kelima, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lapisan bumi yang kelima disebut dengan mutasaqilah. Ini mutasaqilah adalah penghuni di lapisan bumi yang kelima yang dihuni oleh kalajengking dan ular. Kalajengking dan ular. Kalajengking segede bigol. Bigol itu kalau kita itu kedelai, keledai segede bigol. Ularnya pun sama seperti segede unta, yang mana kalajengking ini dan ular ini yang mempunyai ekor seperti panah. Ekornya seperti panah. Dari setiap ekornya ada 360 tulang. Dari satu tulang yang 360 itu mengandung 360 racun. Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Andai kata satu racun ini menimpa manusia di lapisan bumi yang pertama di kita, maka niscaya semua ahli bumi akan mati. Baunya racun ini disediakan untuk makanan ahli neraka nanti. Ya Allah, ya Karim, di lapisan bumi yang kelima. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lapisan bumi yang keenam disebut dengan masyiqah. Masyiqah ini adalah buku catatan yang besar. Allah taruh di lapisan bumi yang keenam. Buku catatan yang besar disebut dengan sijin, yaitu buat mencatat ahli neraka. Semua catatan ahli neraka dari mulai umat kanjeng Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semua catatan buku ahli neraka Allah tempatkan di sijin, di bumi yang keenam. Kala innal fujjaro lafi sijin. Itu buku yang gede. Semua buku catatan ahli neraka ada kumpul di sijin. Nah, ada di situ catatan buku ahli neraka. Gak akan ada yang kelewat ahli neraka ketika sudah dimasukkan ke buku catatan sijin. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang terdapat dalam catatan ini. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lapisan bumi yaitu dengan syara. Syara ini adalah tempat yang paling jelek. Allah tempatkan di lapisan bumi yang ketujuh yaitu iblis dan bala tentaranya. Itu di lapisan bumi yang ketujuh. Iblis penempatannya di bumi yang ketujuh. Nah, setelah beres Allah menciptakan lapisan bumi yang ketujuh, barulah neraka. Tuh, neraka di bawah bumi yang ketujuh, neraka jahanam, neraka laldo, neraka hutomah, terus sampai ke bawah neraka. Nah, neraka. Nah, itu tentang masalah penciptaan bumi. Lapisannya menjadi 7 lapisan, yang mana setiap lapisan Allah tempatkan masing-masing makhluk. Kita wajib percaya dan kita wajib mengimani, percaya seperti itu, wajib kita imani. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lapisan bumi yang kita tempati ini, di lapisan bumi yang pertama, perlu diketahui dan wajib kita tafakur bahwasannya bumi yang kita tempati ini setiap hari selalu memanggil-manggil kita, selalu memanggil-manggil kita. Cuman kita gak pernah dengar karena kita terhijab oleh kenikmatan dunia. Padahal dunia setiap hari itu memanggil kita. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin. Sesungguhnya bumi tunadi kulla yaumin, bumi memanggil setiap hari bi asri kalimatin, dengan 10 kalimat. Kita nggak sadar bahwa setiap hari kita dipanggil, kita diseru oleh bumi 10 kali kalimat, tapi kita tidak pernah mendengar. Ya Allah, ya Karim. Panggilan yang pertama yang bumi ucapkan, ya ibnu Adam tus'a ala dhuhri. Wahai anak Adam, kau berjalan di atas punggungku. Engkau ke selatan,
engkau ke timur, engkau ke barat, engkau ke utara, berjalan di atas punggungku mencari dunia, engkau lupa terhadap Allah, silahkan engkau berjalan ke timur mencari kesenangan dunia, engkau berjalan ke barat untuk mencari sesuap nasi dan lupa kepada Allah, itu semua engkau lakukan di atas punggungku, kata bumi. Tapi ingat, wa masyiruka fi batni, suatu saat nanti kau akan kembali kepadaku di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim, silakan kata bumi, kau berjalan di atas punggungku, mau ke barat ke timur untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi ingat, jangan pernah engkau meninggalkan perintah Allah, karena suatu saat nanti masyiruka fi batni, kau akan kembali ke dalam perutku. Kematian berarti. Ya Allah Rabbi Karim. Satu. Dua, panggilan bumi, ya ibnu Adam wa ta'shi ala dhahri, wahai anak Adam, kata bumi, engkau berbuat dosa ala dhahri, di atas punggungku, engkau maksiat di atas punggungku, engkau melaksanakan zina di atas punggungku, engkau menipu, engkau mabuk, engkau lain dan lain sebagainya, engkau maksiat di atas punggungku, aku ridho, kata bumi. Tapi ingat, wa tu'adzabu fi batni, suatu saat nanti bakal disiksa engkau, godan, esok hari, fi batni, di dalam perutku. Ya Allah ya Rabbi Karim, bumi memanggil, silakan wahai anak Adam, kau melaksanakan maksiat, senang-senang engkau tidak disiksa karena kemurahan Allah. Umat Kanjeng Nabi itu Pak, paling murah itu begitu Allah begitu anak Adam melaksanakan maksiat, melakukan dosa, maka Allah gak langsung menyiksa. Beda dengan umat terdahulu, lihat kaum Ad, bagaimana sombongnya, langsung Allah turunkan adab. Tapi umat Kanjeng Nabi ini sebagai bentuk umat Kanjeng Rasul, sebagai rahmatan lil alamin, ketika umatnya melaksanakan dosa, maka Allah gak buru-buru menurunkan azab. Makanya bumi berkata, wa ta'shi, wahai anak Adam, engkau berbuat dosa ala dhahri, di atas punggungku, wa adzabu fi batni, suatu saat nanti engkau akan disiksa di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim. Ingat, ketika kita melaksanakan dosa, ingat suatu saat nanti bakal disiksa di dalam perut bumi, di alam kubur. Ya Allah ya Rabbi Karim. Panggilan yang ketiga, kata bumi, wa tadhaku ala dhahri, wahai anak Adam, engkau tertawa-tawa di atas punggungku, engkau bersenang-senang, engkau tertawa, terbahak-bahak bahagia. Tapi ingat, wa tabki fi batni, suatu saat nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Sekarang bisa tertawa bahagia, memikirkan hal-hal yang keindahan, tapi ingat kata bumi, wa tabki fi batni, suatu saat nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Ya Allah ya Rabbi Karim. Wa tafrahu ala dhahri, wahai anak Adam, panggilan bumi yang keempat, wa tafrahu ala dhahri, wahai anak Adam, bergembiralah kalian, silakan kau bergembira di atas punggungku, bersenang-senang, berpoya-poya. Tapi ingat, wa tahzani fi batni, suatu saat nanti engkau akan bersedih di dalam perutku. Kesenangan hanya sesaat, tapi kesedihan akan selamanya di alam kubur, fi batni, kata bumi. Wa tazma'ul mala al-dhahri, wahai anak Adam, engkau mengumpulkan harta di atas punggungku, dari mulai subuh sampai maghrib engkau kumpulkan harta untuk masa depan, sehingga engkau lupa terhadap ketaatan kepada Allah, engkau tidak gunakan harta tersebut. Wa tazma'ul mala ala dhahri, engkau kumpulkan harta di atas punggungku, engkau lupa ibadah kepada Allah. Wa tandumu fi batni, suatu saat nanti engkau akan menyesal di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim, mengumpulkan harta, lupa terhadap Allah, maka nanti akan menyesal di alam kubur, maksudnya seperti itu. Wa ta'kulul haram ala dhahri, wahai anak Adam, kata bumi, panggilan yang keenam, engkau memakan harta haram di atas punggungku, engkau memakan harta haram, tidak tahu dari mana asal mulanya, yang penting engkau kenyang, dan banyaknya memakan harta haram di atas punggungku, aku enggak ridho, kata bumi. Tapi suatu saat nanti, wa ta'kuluka didani fi batni, suatu saat nanti anggota tubuhmu yang memakan barang haram itu nanti akan dimakan oleh cacing-cacing di dalam perutku. Ingat, kita makan gak pernah halal apa haram,
suatu saat nanti tubuh yang mulus, tubuh yang cantik, tubuh yang gagah, tubuh yang ganteng, didani fi batni, bakal dimakan oleh cacing di dalam perut. Ya Allah Rabbi Karim. Tafakur bahwa setiap yang kita makan itu menjadi kehati-hatian. Ilmu tasawuf mengajarkan jangankan yang haram, yang subhat aja masih dipertanyakan. Yang subhat masih bertanyakan, yang halal jadi pertanyaan. Apalagi yang haram menjadi siksaan. Halaluha hisabun wa harramuha adzabun. Halalnya menjadi pertanyaan, haramnya menjadi siksaan. Kanjeng Nabi Sulaiman, para hadirin, mempunyai kerajaan sealam dunia. Itu dihisabnya beda dengan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi Sulaiman yakin seorang nabi, yakin seorang rasul, gak mungkin hartanya tercampur dengan harta haram. Tapi hisabannya nanti di hari kiamat itu dengan nabi-nabi yang lain beda, jaraknya setengah hari. Nah, setengah hari di dunia dengan setengah hari di akhirat itu lama, 500 tahun. Kanjeng Nabi Sulaiman yang banyak harta, pertanyaannya bertubi-tubi, pertanyaannya itu hal yang halal apalagi yang haram. Ya Allah Rabbi Karim, makanya pantas bumi engkau memakan harta haram di atas punggungku, tapi watak kuluka didani, suatu saat nanti tubuhmu yang indah, tubuhmu yang baik akan dimakan oleh cacing di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim. 7. Bumi memanggil watahtalu ala dohri, wahai anak Adam, engkau sombong di atas punggungku, sombong dengan kekayaan, sombong dengan harta, sombong dengan tahta. Tapi ingat, suatu saat nanti watadullu fi batni, engkau akan dihinakan di dalam perutku. Kesombongan yang kita jadikan harta, pangkat, jabatan menjadi kesombongan, maka suatu saat nanti bumi akan menghinakan di alam kubur, fi batni, di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, itu sama aja termasuk golongan orang yang takabur. Hati-hati, ilmu Allah berikan hanya kolilan, sedikit. Harta yang Allah berikan kolilan, hanya sedikit. Tapi rasa syukur yang kita jalankan sedikit, kita syukuri, itu akan menghasilkan sebuah pahala. Itu tentang masalah pemanggilan bumi. Watamsi, kata bumi, panggilan yang ke-8, wahai anak Adam, watamsi masruron ala dohri, wahai anak Adam, engkau berjalan-jalan di atas punggungku, masruron, dengan bahagia, dengan senang-senang, dengan berpoya-poya, sehingga engkau lupa akan perintah Allah. Hazinan fi batni, suatu saat nanti engkau akan merasa hina di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim. Intinya bumi berkata seperti ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita terlena oleh fata morgana dunia, karena semuanya nanti, kata bumi, hazinan fi batni, akan merasakan kehinaan di alam kubur. Untuk apa kita banyak harta, untuk apa kita banyak ilmu, kalau kita menjadi orang yang senang dengan kepunyaan kita, itu nanti akan menjadi hina di alam kubur. Wahai anak Adam, kata bumi, watamsi fi nuri syamsi wal qamari wasiraj, wahai anak Adam, kau berjalan di atas punggungku, fi nuri syamsi, di bawah penerangan matahari, engkau berjalan di siang hari di bawah cahaya matahari, engkau berjalan di malam hari di bawah cahaya bulan. Tapi ingat, suatu saat nanti fi dulumati bi batni, engkau akan merasa gelap di atas perutku, di dalam perutku. Fi dulumati bi batni, engkau akan merasa gelap di dalam perutku. Ya Allah Rabbi Karim, kita nggak pernah bersyukur. Allah menciptakan siang dan malam dengan begitu terang. Siang Allah ciptakan matahari supaya manusia bisa melihat. Allah menciptakan malam dengan bulan, itu masih terang. Allah ciptakan itu untuk kita syukuri kepada Allah. Jangan sampai kita merasa senang, merasa bahagia, siang dijadikan maksiat, malam dijadikan maksiat, bumi marah. Maka nanti, kata bumi, pi dulumati pi batni, nanti suatu saat nanti akan ada kegelapan di dalam perutku.
Ya Allah Rabbi ya Karim. Caranya bagaimana supaya mendapat keterangan supaya mendapatkan cahaya di alam kubur? Di antaranya satu, baca Quran. Itu menjadi penerang di alam kubur. Sedekah menjadi penerang di alam kubur. Nah, kalau maksiat, silahkan kata bumi, engkau melaksanakan maksiat, Allah gak langsung siksa kok. Makanya manusia banyak melakukan maksiat itu karena Allah tidak langsung menyiksa. Tidak langsung menyiksa. Tapi ingat kata bumi, anak Adam melaksanakan maksiat di atas punggungku, itu enggak Allah siksa. Silakan. Tapi nanti suatu saat nanti jinahmu, penipumu, minum khamrmu, maksiat nanti bakal ketemu di dalam perutku. Inilah jinahmu, inilah maksiatmu, berupa tu'adzab fi batni, siksaan dalam perutku. Ya Allah Rabbi ya Karim. Kegelapan yang ada di alam kubur menjadi suatu iktibar buat kita bahwa kita sekarang enak masih ada penerang matahari dan bulan, tapi nanti di alam kubur semuanya akan gelap gulita. Yang menerangi adalah amal perbuatan kita. Ini pidulumati pibat. Ingat bahwa suatu saat nanti kita akan merasakan kegelapan di dalam perut bumi. Yang terakhir kata bumi, watamshi alal mujami'i, wahai anak Adam, engkau berjalan alal mujami'i bersama orang-orang yang engkau cintai, yang engkau senangi. Engkau berjalan-jalan, berpoya-poya, berkumpul-kumpul bersama orang-orang tercinta, berbahagia sampai engkau lupa akan perintah Allah. Suatu saat nanti ala dhuhri wa taqa'u wahidan fi batni wa taqa'u, sedangkan engkau akan tinggal wahidan ay munfaridan fi batni, engkau akan tinggal sendirian. Dulu ketika di dunia engkau berkumpul bersama orang-orang yang tercinta, merasakan kebahagiaan sehingga lupa akan perintah Allah. Ingat kata bumi, suatu saat nanti engkau akan sendirian di dalam perutku. Inilah panggilan 10 yang bumi panggil kepada kita. Kita enggak merasa karena kita terhijab oleh kenikmatan dunia. Ingat 10 panggilan ini selamanya bumi memanggil kepada kita setiap hari 10 kata ini. Ya Allah Rabbi ya Karim. Bumi dalam satu riwayat, bahkan dalam satu riwayat bumi meminta kepada Allah, ya Rabb, aku makhlukmu, manusia makhluk sama, engkau Khalik yang menciptakan, manusia sudah banyak melakukan maksiat di atas punggungku. Ya Rob, izinkan aku satu hari untuk membalas ketidakridhoanku, aku dipakai maksiat oleh anak Adam. Ya Allah, izinkan satu hari, jangankan satu hari, 1 jam, setengah jam, izinkan untuk aku membulak-balikan ini bumi. Ya Allah Rabbi Karim, bumi setiap hari seperti itu Pak. Andai kata Allah tidak birrahmati dengan rahmatnya, otomatis manusia semua hancur. Tapi Allah enggak seperti itu. Wahai bumi, tahan. Apa yang dilakukan oleh manusia mungkin itu kehilapan manusia, mungkin setelah itu ia taubat, setelah itu enggak tobat, mungkin besok ia tobat, lusa mungkin ia tobat, 1 minggu ia mungkin tobat. Kalau sudah tidak tobat-tobat, maka bumi akan marah. Lihat gempa bumi, lihat tsunami Aceh, Nias, terus Lombok dan lain sebagainya, bagaimana bumi marah. Padahal bumi tiap hari memanggil dengan 10 seruan. Ketika anak Adam maksiat, bumi meminta izin, ya Allah, jangankan 1 hari, 1 menit, 1 detik, izinkan untuk aku menggoyangkan ini, karena aku tidak ridho anak Adam di atas punggungku ia maksiat, perintahmu ia lalaikan. Inilah bumi, ya Allah Rabbi Karim, meminta kepada Allah untuk menggoyangkan sedikit aja. Nah, nanti goyangan bumi yang paling dahsyat nanti terjadi di hari kiamat. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah panggilan bumi yang mungkin menjadi iktibar buat kita semua bahwa ketika kita melaksanakan maksiat, kita ingat bahwa nanti suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Jauhi maksiat dan laksanakan perintah Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, Allah diskonkan pahala. Ini menjadi suatu kebahagiaan buat kita sebagai umat kanjeng Nabi, bahwa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, Allah bonuskan semua amal kebaikan, dan insya Allah ketika kita melaksanakan amal ibadah, bumi akan tenang. Nah, untuk itu
marilah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Kita tutup dengan doa, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala abati Rasulullah azmain. Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolina wasuna ulaika rabbika dzalika al-fadlu wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il amwal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.